Halo pemirsa, berikut ini beberapa kumpulan ogoh-ogoh terbesar di Bali yang pernah dibuat dari dahulu hingga sekarang teman. So mari kita bahas, let's go. Pertama, pengkolan Rurung Majapahit. Nah, tema ogoh-ogoh Banjarmukti Singapadu kali ini mengambil tema agak menyeramkan teman. Selain itu, konon katanya ada makhluk yang menjadi penunggu di salah satu pengkolan atau belokan jalan yang dimana di tempat tersebut pernah ada penampakan teman. Eksistensinya di beberapa momen atau kesempatan dan terciptalah ogoh-ogoh seseram ini teman. Nah, selain itu bobot atau berat ogoh-ogoh ini mencapai 1,5 ton teman. Wah, bayangkan betapa besarnya ogoh-ogoh ini dan panjang ogoh-ogoh ini mencapai hampir 7 meter teman kalau dalam posisi berdiri teman. Kedua, Dimbi Semaro. Nah, ogoh-ogoh ini berasal dari Banjar Sindu Sanur Kajer teman, yang dimana ogoh-ogoh ini dibuat beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2016 teman. Nah, seperti yang teman lihat betapa besarnya ogoh-ogoh ini, memiliki kepala besar, bagian dada yang menonjol, hingga ukurannya yang gak main-main teman, hampir 8 meteran teman. Nah, selain itu ogoh-ogoh ini juga pernah mengikuti parade teman. Wah, hebat sekali ya. Ketiga, Jabang Tetuke. Nah, perlu teman-teman ketahui, Jabang Tetuke adalah seorang anak yang ditakdirkan untuk mengalahkan naga Perkona teman. Sosok Raja Sakti yang mempora-porandakan kahyangan. Namun kenyataannya naga Perkona tidak mudah dikalahkan dan Jabang Tetuke pun kalah di tangan naga Perkona. Nah, untuk menyelamatkannya, para Betara memasukkan Jabang Tetuke ke kawah Chandra di muka Roman dan Jabang Tetuke pun berubah wujud menjadi Gatot Kaca. Nah, selain itu bagian perut Jabang Tetuke tertusuk oleh keris sembari duduk bersila Roman. Nah, ukuran ogoh-ogoh ini juga lumayan besar teman, yang dimana hampir memiliki sebesar banjar atau rumah teman. Dan selain itu ogoh-ogoh ini karya dari Banjar Batan Buah Aben Semal Badung teman, yang memiliki tinggi hampir 5 meteran dan ukurannya yang lumayan besar teman. Keempat, terhalang kabel. Nah, untuk tema ogoh-ogoh ini Bli Mimin belum tahu teman. Kalau teman-teman tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Mantap. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa Bli Mimin bilang terhalang kabel, karena pada saat pesta pengarakan ogoh-ogoh, ogoh-ogoh Banjar Tampak Gangsul ini gagal tampil di Caturmuka Denpasar teman. Karena masalah utamanya ada pada bagian kabel-kabel di jalanan yang terlalu pendek dan tidak tertata rapi, sehingga membuat ogoh-ogoh ini susah untuk lewat teman. Dan lanjut, masalah kedua, ukuran ogoh-ogoh ini lumayan besar, berat dan tinggi teman, yang mengakibatkan susah untuk lewat dan bergerak, sehingga mengakalinya untuk lewat pun juga susah teman. Lalu gimanakah solusinya? Nah, teman bisa tulis di kolom komentar gimanakah solusinya. Nah, berikut ini cuplikan detik-detik ogoh-ogoh mulai sedikit demi sedikit dipindahkan agar bisa melewati kabel teman. Yuk. Bisa. Ya, ogohnya digeser lebih ke kiri sebentar. Mungkin dia mencari titik kendornya dari kabel ya.
Dan inilah penampakan atau cuplikannya saat ogoh-ogoh Banjar Tampak Gangsul mulai dipindahkan ke arah sebelah timur, teman. Dan lagi-lagi di sini penampakannya terhalang oleh banyaknya kabel-kabel di jalanan, teman. Nah, seperti inilah cuplikan atau penampakannya saat ogoh-ogoh proses mulai digerakkan, teman. Hampir aja menyentuh Don, kabelnya tuh Don. Hampir menyentuh kabel Don. Soalnya memang tinggi banget juga ini. Tinggi gede lagi Don. Kelima, Kalerau. Nah, berikut ini ada ogoh terbesar yang terakhir dari Banjar Geladak Pedungan, teman, yang dimana mengangkat tema Kalerau, yang artinya makhluk luar angkasa hanya berbentuk dari sebuah kepala tanpa badan. Pada suatu ketika ia hendak minum air dari Tirta Amerta, walaupun sesungguhnya air ini hanya diperuntukkan bagi para dewa-dewi, teman. Dewi Ratih yang mengetahui hal itu memberitahukannya kepada Dewa Wisnu, yang kemudian melemparkan cakramnya dan memenggal kepala makhluk luar angkasa itu. Nah, akan tetapi pada waktu itu juga kepala itu hingga di bagian leher telah menyentuh Tirta Amerta tersebut, sehingga dapat hidup abadi. Kepala itu kemudian hendak membalas dendam kepada Dewi Ratih dan mengejarnya di Kayangan, teman. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu informasi yang Beli Mimin ketahui. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman di kemudian hari, dan semoga ada ilmu yang teman-teman serap. Videonya Beli Mimin akhiri, dan kita akan bertemu lagi di next video kita selanjutnya. So, thank you, bye-bye.